Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Masa Rashid dengan NPM 23041070010032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya kerjakan dengan judul Microzonation for Earthquake Hazard with HVSR Microtremor Method in the Coastal Areas of Semarang, Indonesia. Pertama-tama kita masuk ke bagian latar belakang. Wilayah pesisir Semarang itu tersusun dari sedimen aluvium yang membuatnya rentan terhadap banjir rob, baik akibat penurunan tanah atau land subsidence maupun akibat intrusi air laut. Selain ancaman tersebut, Semarang juga berada di wilayah yang rawan gempa karena diapit oleh beberapa sesar aktif, yaitu sesar Kaligarang, sesar Semarang, sesar Ungaran 1 dan sesar Ungaran 2. Bahkan tercatat dalam sejarah pernah terjadi gempa dengan skala intensitas 6 sampai skala intensitas 7 pada 19 Januari 1856 yang menyebabkan kerusakan bangunan di Semarang. Menariknya, penelitian terdahulu di Semarang itu kebanyakan fokus membahas intrusi air laut, banjir rob, dan land subsidence. Tapi kerentanan terhadap gempa bumi sendiri belum pernah dikaji secara khusus untuk di wilayah Semarang ini. Padahal Semarang ini termasuk dalam kategori daerah rawan bencana sedang. Jadi ini menjadi gap atau kekosongan penelitian yang melatar belakangi studi ini untuk dilakukan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah. Bagaimana tingkat kerentanan gempa bumi di wilayah pesisir Semarang mengingat kondisi geologinya yang didominasi sedimen aluvium lunak dan dikelilingi sesar aktif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji indeks kerentanan gempa atau yang biasa disebut Seismic Vulnerability Index atau SVI di wilayah pesisir Semarang dengan menggunakan metode HVSR atau Horizontal to Vertical Spectral Ratio yang merupakan metode yang memanfaatkan mikrotremor. Nah, selanjutnya itu ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini berada di pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah penelitian ini mencakup beberapa kecamatan, diantaranya Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Gajah Mungkur, Candisari, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, dan Sayung. Dari kondisi geologi wilayah ini didominasi oleh endapan aluvium kuarter di bagian pesisir, dengan sebagian kecil formasi damar di bagian selatan. Topografi pesisirnya sendiri berkisar 1-5 meter di atas permukaan laut, relatif rendah dan datar, yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kerentanan terhadap gempa. Selanjutnya, nah untuk metode penelitiannya, secara garis besar penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, yaitu dilakukan survei di 110 titik pengukuran yang tersebar di wilayah pesisir Semarang. Nah, selanjutnya itu melakukan pengukuran sinyal mikrotremor menggunakan seismograf digital 3 komponen tipe TDS 303S dengan sampling rate 20 Hz selama 10 menit untuk setiap titiknya. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode HVSR dengan software Geopsy untuk mendapatkan nilai frekuensi dominan dan faktor amplifikasi. Dari kedua nilai tersebut dihitung 3 parameter utama menggunakan Microsoft Excel, yaitu Seismic Vulnerability Index atau SVI, kemudian ada Peak Ground Acceleration atau PGA, dan Ground Stress Strain atau GSS. Nah, terakhir, seluruh hasil parameter ini dipetakan menggunakan software ArcGIS untuk menghasilkan peta distribusi kerentanan gempa di seluruh wilayah penelitian. Selanjutnya, masuk ke bagian hasil. Hasil pertama yang dibahas adalah frekuensi dominan dan amplifikasi. Nah, untuk frekuensi dominan itu bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Frekuensi dominan di wilayah penelitian ini bervariasi dari 0,13 sampai 8,44 Hz. Sekitar 90% wilayah tergolong tipe 4 atau frekuensi rendah, yang menunjukkan bahwa ketebalan sedimen di wilayah ini lebih dari 30 meter, yang artinya lapisan tanah lunaknya cukup tebal. Nah, untuk amplifikasinya yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan, nilainya bervariasi dari 0,08 sampai 7,992. Sebagian besar wilayah tergolong rendah hingga moderat, dengan nilai amplifikasi tertinggi ditemukan di wilayah Semarang Barat, Semarang Utara, Genuk, dan Sayung.
Nah, selanjutnya untuk parameter peak ground acceleration atau PGA yang bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri, nilainya bervariasi dari 5,75 hingga 45,22 gal, yang setara dengan skala intensitas 2 hingga 6. Secara umum, PGA yang lemah hingga moderat lebih dominan, meskipun ada beberapa titik lokal dengan PGA yang kuat. Untuk Seismic Vulnerability Index atau SVI yang bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan, nilainya bervariasi dari 0,04 sampai 75,74. Nilai SVI yang tinggi yang berarti wilayah tersebut lebih rawan karena ditemukan di bagian utara dan selatan Semarang Barat, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Sayung, dan Genuk. Kemudian lanjut ke hasil dari ground stress strain. Parameter terakhir yaitu ground stress strain atau GSS yang nilainya bervariasi dari 12,3 dikali 10 pangkat minus 6 sampai 788 dikali 10 pangkat minus 6. Berdasarkan hasil ini, sebagian besar wilayah penelitian ini tergolong dalam kategori kerentanan moderat dan hampir tidak ditemukan wilayah dengan kategori kerentanan tinggi. Selanjutnya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerentanan gempa di pesisir Semarang ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu lemah, moderat, dan akurat. Berdasarkan parameter GSS, sebagian besar wilayah penelitian ini didominasi oleh kategori kerentanan moderat. Sementara itu, wilayah dengan kerentanan lemah ditemukan di beberapa bagian tengah Semarang, seperti Semarang Barat, Semarang Barat bagian tengah, Semarang Utara bagian selatan, Semarang Selatan bagian utara, Gajah Mungkur, Candi Sari, Semarang Timur, dan Gayam Sari bagian utara, serta Pedurungan bagian barat. Dari hasil ini, penulis menekankan bahwa sosialisasi secara masif sangat perlu dilakukan, terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kategori kerentanan moderat hingga kuat, sebagai upaya mitigasi terhadap dampak gempa di masa depan. Sebagai catatan, penelitian ini dilakukan pada musim kemarau. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dilakukan pada musim hujan untuk mengetahui apakah ada pengaruh musim terhadap hasil pengukuran mikrotremor ini. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Lutfi Masya Rashid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.